Sob, kembali lagi dengan tim Tahu Bola yang akan selalu menemani waktu santai kalian dengan info terupdate tentang dunia sepak bola. Jangan lupa untuk share dan subscribe karena akan ada giveaway di setiap minggunya. Untuk info lengkapnya ada di kolom deskripsi. Inter Milan keluar dari proyek Liga Super Eropa. Inter Milan secara resmi telah keluar dari proyek Liga Super Eropa karena klausul yang ada dalam perjanjian mereka dengan penyelenggara kompetisi. Menurut Kope, Inter Milan adalah satu-satunya tim dari 12 tim yang secara resmi keluar dari proyek tersebut. Sang juara Serie A Italia itu memiliki klausul yang memungkinkan mereka menarik diri dari proyek karena tidak mendapatkan dukungan dari semua sponsor mereka. Ide Europa Super League muncul lagi. Presiden UEFA mengaku muak. Juventus, Real Madrid, serta Barcelona dikabarkan bakal memunculkan kembali ESL yang tahun lalu sempat gagal. Presiden Juventus Andrea Agnelli paling frontal menyuarakan berdirinya ESL kembali. Akan tetapi untuk kali ini tim-tim dari Liga Inggris tidak ikut terlibat. Sang presiden UEFA yakni Alexander Cafferin mengaku muak dengan ide-ide untuk kembali mendirikan ESL. Cafferin menambahkan tidak pantas jika saat ada konflik seperti ini, mereka justru memberikan gagasan yang baru. Ukraina minta laga playoff kualifikasi Piala Dunia lawan Skotlandia ditunda. Timnas Ukraina akan menghadapi Skotlandia di babak playoff kualifikasi Piala Dunia 2022 Qatar. Duel antara Ukraina dan Skotlandia dijadwalkan akan berlangsung pada akhir bulan ini, tepatnya pada tanggal 24 Maret 2022. Akan tetapi, Ukraina meminta kepada FIFA agar laga tersebut ditunda karena adanya invasi Rusia ke negara mereka. FIFA sudah mengkonfirmasi bahwa Ukraina memang meminta penundaan untuk laga yang diselenggarakan pada bulan ini. Mereka sedang berbicara dengan UEFA dan Asosiasi Sepak Bola dari Skotlandia untuk mencari solusi yang terbaik. Di sisi lain, Asosiasi Sepak Bola Skotlandia sudah mengirim pesan kepada Ukraina. Mereka telah menawarkan bantuan untuk mengakomodasi semua kebutuhan yang memungkinkan untuk melangsungkan pertandingan tersebut. FIFA akan membantu pesepak bola asing eksodus tinggalkan Rusia. Seperti yang dikabarkan media Rusia RT.com, Federasi Sepak Bola Polandia sudah menginisiasi petisi buat FIFA untuk menyediakan jalur buat para pesepak bola, khususnya yang lahir di luar Ukraina, untuk segera meninggalkan negara tersebut. Disebutkan lebih lanjut dalam konteks ini FIFA diminta untuk membuka kembali jendela transfer khusus agar para pemain sepak bola asing memiliki kesempatan untuk meninggalkan Rusia jika memang menginginkan hal tersebut. Permintaan itu sendiri dianggap logis mengingat fakta bahwa timnas dan juga klub-klub Rusia sudah mendapatkan sanksi dari FIFA dan juga UEFA. Di luar aspek keolahragaan, Rusia juga tengah menghadapi sanksi ekonomi yang dikhawatirkan juga bisa berimbas secara negatif ke sektor keuangan para pesepak bola asing. Liga Champions akan hadir dengan format yang baru. UEFA telah resmi mengubah format Liga Champions. Rencananya format baru ini akan diberlakukan pada pegelaran Liga Champions musim 2024-2025. Pada format baru nanti, peserta kompetisi bertambah dari awalnya yang hanya 32 tim menjadi 36 tim. Sedangkan untuk format kompetisi dari yang tadinya terbagi menjadi 8 grup menjadi format liga besar seperti liga-liga pada umumnya. Setiap tim akan bermain sebanyak 10 kali pada fase pertama, di mana 5 kali sebagai tuan rumah dan 5 kali sebagai tamu. Nantinya tim yang finish di peringkat 1 hingga ke-8 akan otomatis lolos ke babak 16 besar. Sedangkan tim yang hanya finish di peringkat 9 hingga ke-24 akan bertanding kembali untuk memperebutkan jatah 8 tiket menuju babak 16 besar. Clarence Seedorf memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Legenda AC Milan dan timnas Belanda yakni Clarence Seedorf memutuskan untuk memeluk agama Islam alias menjadi mu'alaf.
Kabar tersebut disampaikan oleh Seedorf lewat akun Instagramnya. Seedorf mengungkapkan alasan mengapa memeluk Islam setelah mendalami agama tersebut. Ia mengaku dibantu sang istri yakni Sofia Makramati dalam perjalanannya memeluk agama tersebut. Meskipun sudah pindah kepercayaan, pemilik 4 trofi Liga Champions tersebut tidak akan mengganti namanya. Pria kelahiran Suriname ini akan tetap menggunakan namanya demi menghormati kedua orang tuanya. Legenda Manchester United temukan penyebab Cristiano Ronaldo mandul. Cristiano Ronaldo sedang mengalami paceklik gol di Manchester United sepanjang tahun 2022 ini. Bintang asal Portugal itu baru menyarankan 1 gol dari 10 penampilannya bagi setan merah sejak pergantian tahun. Ex-pemain United yakni Peter Schmeichel menilai penyebab dari hal ini adalah kurangnya kontribusi para pemain United untuk membantu Ronaldo dalam mencetakkan gol. Mantan kiper timnas Denmark tersebut kembali menegaskan bahwa rekan tim Ronaldo yang perlu memberikan kontribusi agar ia dapat mencetakkan banyak gol. Ketika Ronaldo tidak berada dalam permainan, itu bukan tergantung badannya. Timnya yang perlu membawa permainan kepadanya, tugas dari Schmeichel. Klub dijual, N'Golo Kante ingin terus bermain di Chelsea. Beberapa penggemar Chelsea mungkin khawatir dengan penjualan dari klub ini. Kepergian dari Abramovich mungkin bisa menyebabkan eksodus pemain secara besar-besaran dalam beberapa bulan mendatang. Terkait masa depannya, Kante telah mengisyaratkan dengan kuat bahwa dirinya tetap bertahan di London Barat dan dia ingin terus membantu Chelsea terus meraih juara. Cedera otot Toni Kroos kemungkinan absen saat berjumpa dengan PSG. Kabar kurang sedap untuk penggemar Real Madrid. Ini terkait kondisi dari gelandang Madrid yakni Toni Kroos. Sosok berkebangsaan Jerman tersebut melewati sesi latihan pada hari Kamis kemarin. Kroos mengalami permasalahan di ototnya dan tim medis Real lantas melakukan pemeriksaan. Menurut Kadina Kopi, Toni Kroos hampir dipastikan absen saat Los Blancos melawan Real Sociedad. Ia juga diragukan bisa tampil pada laga leg kedua babak 16 besar nanti saat mereka berjumpa dengan PSG. Inter Milan kembali ke jalur kemenangan. Inter Milan menang besar atas Salernitana dalam duel pekan ke-28 Serie A Italia. Bermain di kandang sendiri, Inter Milan menang dengan skor telak 5-0. Lautaro berhasil mencetakkan hat-trick di menit ke-22, 40 dan juga 56. Sedangkan 2 gol lainnya dicetakkan oleh Edin Dzeko di menit ke-64 dan juga menit ke-69. Inter Milan sangat efektif dalam menyerang dan menuntaskan peluang pada laga ini. Kemenangan ini penting bagi Inter Milan untuk terus menjaga jarak dengan puncak klasemen sementara yakni Napoli. Pasukan Simone Inzaghi naik ke puncak klasemen dan unggul 1 poin dari kejaran Napoli dan juga AC Milan. Internal MU bergejolak, para pemain minta Harry Maguire dicadangkan. Harry Maguire kerap mendapatkan kritik. Ini disebabkan sang pemain kerap melakukan blunder yang merugikan bagi timnya. Ternyata bukan hanya para fans Manchester United yang kesal dengan performa dari Harry Maguire. The Times melaporkan sejumlah pemain di tim utama United juga kesal terhadap sang kapten tersebut. Menurut laporan yang ada, para pemain Manchester United itu mengkritisi performa dari Maguire di sesi latihan. Mereka tidak habis pikir mengapa sang bek terus menjadi starter. Mereka menilai penampilan dari Harry Maguire belakangan ini sangatlah buruk. Mereka menilai sang bek tidak seharusnya menjadi starter. Alhasil mereka meminta Ralf Rangnick untuk mencadangkan sang bek dari tim utama Manchester United. Jurgen Klopp tegaskan rencana masa depannya di Liverpool tidak berubah. 2 tahun yang lalu Klopp mengatakan dirinya tak berencana untuk memperpanjang kontraknya setelah kontraknya yang tersisa ini berakhir. Dan setelah kontraknya berakhir, ia akan mengambil waktu untuk istirahat selama 1 tahun. Klopp pun kembali menegaskan bahwa ia bakal pergi di tahun 2024 mendatang. Jurgen Klopp menambahkan meskipun dirinya nanti pergi dari Liverpool, Liverpool tetap punya rencananya sendiri. Rencananya adalah Dress tetap tumbuh dan berkembang meski tanpa dirinya.
Diincar Manchester United dan Liverpool, Jude Bellingham pilih bertahan di Borussia Dortmund. Liverpool dan Manchester United nampaknya harus mencari target baru untuk kebutuhan gelandang mereka. Jude Bellingham yang menjadi incaran mereka dilaporkan tidak mau pindah klub di musim panas mendatang. Menurut laporan dari Bill, Bellingham sudah punya gambaran yang jelas mengenai karirnya. Gelandang berusia 18 tahun itu merasa ia masih belum matang. Ada aspek dari permainannya yang masih harus dibenahi. Jadi ia menilai belum saatnya ia kembali ke Inggris dan ia masih mengasah kemampuannya di negara Jerman. Fabrizio Romano, Edinson Cavani bakal pergi dari Manchester United. Kontrak Cavani akan berakhir di musim panas mendatang. Alhasil ada sejumlah laporan terkait masa depannya. Fabrizio Romano mengklaim bahwa opsi Cavani bertahan di Manchester United itu tidak ada. Sang striker diklaim pasti akan pergi dari Manchester United pada musim panas mendatang. Menurut laporan Fabrizio Romano, Cavani tidak mempertimbangkan untuk bertahan di Manchester United yang merasa sudah saatnya untuk pergi dari Setan Merah. Romano melaporkan bahwa Cavani akan pindah ke Liga Spanyol pada musim panas mendatang. Barcelona tawar Haaland ke Cinaik sebesar 158 miliar rupiah per tahunnya. Dikabarkan Barcelona tidak keberatan membayar sebesar 75 juta euro untuk bisa membawa Haaland ke Camp Nou Stadium. Barcelona pun telah menyiapkan kontrak yang sangat menarik. Mereka total menawarkan 190 juta euro untuk gaji Haaland selama 5 tahun. Sport melaporkan bahwa Barcelona akan memberikan 20 juta euro untuk Haaland pada musim pertamanya. Dan pada musim kedua ada kenaikan menjadi 30 juta euro dan akan naik lagi menjadi 40 juta euro pada musim yang keempat. Dan pada musim yang kelima, Haaland akan mendapatkan 50 hingga 55 juta euro dari Barcelona. Itu artinya Haaland akan mendapatkan kenaikan gaji kontrak senilai 10 juta euro per musimnya. Barcelona sepakat datangkan wonderkid Spanyol. Barcelona dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan wonderkid Racing Santander yakni Pablo Torre di musim panas mendatang. Fabrizio Romano menyebut bahwa saat ini proses pembicaraan tentang kesepakatan transfer telah berada pada tahap akhir. Belum diketahui berapa biaya yang harus ditebus oleh Barcelona, tapi dapat dipastikan bahwa Blaugrana tinggal selangkah lagi untuk mendapatkan pemain yang berjuluk The Next Pedri tersebut. Kehadiran sosok Xavi Hernandez disebut-sebut menjadi faktor utama ketertarikan Torre untuk bergabung dengan Barca. Torre adalah jebolan akademi dari Racing Santander. Berkat perkembangannya yang impresif membuat ia berhasil promosi ke tim utama pada tahun 2020 yang lalu. Setelah promosi ke tim utama, permainannya semakin moncer. Ia tampil produktif di La Liga Segunda pada musim ini. Dan sejauh ini Pablo Torre telah membukukan 6 gol dan juga 7 assist dalam 23 pertandingan. Diincar Manchester United, Victor Osimhen tinggalkan Napoli. Manchester United dilaporkan butuh striker yang baru di musim panas nanti. Setan Merah perlu mencari pengganti bagi Edinson Cavani yang bakal meninggalkan Old Trafford. Salah satu nama yang dirumorkan masuk dalam daftar belanja Manchester United adalah penyerang Napoli yakni Victor Osimhen. Asa Manchester United itu kemungkinan besar bisa menjadi kenyataan karena sang agen telah membuka kesempatan bagi Setan Merah untuk segera mengangkut kliennya. Baru-baru ini agen Osimhen yakni Alessandro Moggi buka suara terkait rumor-rumor ketertarikan terhadap Osimhen. Moggi pada kesempatan ini menilai bahwa ada kans bagi Napoli untuk menjual Osimhen di musim panas mendatang. Oleh karena itu Setan Merah berusaha untuk memanfaatkan peluang tersebut. Di musim ini Osimhen dibilang cukup produktif dengan berhasil mencetakkan 11 gol untuk Partenope. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak mudah tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.